Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah stay lagi di channel Yati sama official ya guys. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada, berkah barokah ya guys. Besok Imlek guys, semoga rezeki kita berkah ya guys ya, amin. Jangan lupa bahagiakan orang tua, bahagiakan keluarga, bahagiakan anak ya guys ya. Rezeki Imlek besok, amin ya rabbal alamin. Semoga lesinya banyak. Oh ya guys, hari ini saya mau membahas kasus nih guys. Ini banyak nih guys ya, karena apa? Karena banyak nih teman-teman kita yang bekerja sampingan, dimana dia ini bekerja untuk orang ketiga, dimana orang ketiga itu adalah yang memiliki ruangan, bisa hotel, bisa motel, bisa room ya guys ya, yang sengaja disewakan untuk anak-anak yang menunggu visa atau untuk libur ya guys ya. Nah, banyak media sosial yang digunakan mereka untuk mempromosikan nih, salah satunya PMI ini guys. PMI ini kena tipu guys, $10.000 Hongkong, lumayan ya. Sekitar berapa tuh? Sekitar 20 juta. Ya kalau duitnya sendiri sih nggak jadi masalah. Nah ini kan duitnya kan duit dari 3 temannya guys. Jadi temannya itu diiming-imingi room private ya. Jadi ruangannya itu bisa kita tinggali sendiri. Nah itu ya kalau misalkan 4 orang sama dianya ya berarti satu room itu 2.500. Ya 2.500 itu murah banget guys. Apalagi yang ditunjukkan fotonya itu luar biasa keren. Kamarnya ya kayak hotel-hotel bersih lah guys ya. 2.500 per orang berarti kalau 4 itu kan 10.000. Nah uangnya tuh guys kelibes semua ini. Aduh. Nah yang menunjukkan ini kan ya kita sebut aja Mbak Dewi guys ya. Mbak Dewi ini adalah yang menunjukkan teman-temannya nih ya, bestie ya guys ya. Ya kebetulan mereka ini dari PT yang sama. Jadi kan pas habis kontrak juga sama ya guys ya. Nunggu visanya juga sama nih. Akhirnya Mbak Dewi ini menemukan satu postingan di media sosial di mana ada yang menawarkan sebuah private room nih. Yang apa namanya? Yang lumayan bagus nih looknya ya guys ya. Dari kamar mandinya, semuanya ya oke lah kalau misalkan untuk menunggu visa selama 2 minggu kan oke ya guys ya. Kita bisa punya ruang pribadi gitu ya. Ya buat kita yang punya uang sih ya nggak jadi masalah ya guys ya. Kalau misalkan kita tinggal di boarding agency kan ya bosen ya guys ya, nggak enak gitu. Ya kalau kita punya uang ya kita sewa rumah aja sih ya nggak apa-apa ya, hak pribadi masing-masing. Cuma hati-hati aja kalau misalkan tunggu visa di luar itu, hati-hati ya guys ya. Singkat cerita, Mbak Dewi ini menemukanlah satu postingan di mana ini nih menarik nih. Kebetulan saya butuh room untuk tunggu visa. Akhirnya Mbak Dewi ini kontak lah nomor telepon yang disediakan. Akhirnya perbincangan pun dimulai, di mana room itu disepakati ya 2.500 ya guys ya per bulannya. Lumayan tuh guys, 2.500. Ya namanya juga penipu ya guys ya. Mbak Dewi ini awalnya ya nggak curiga apa-apa, namanya juga banyak kan yang mempromosikan room-room kayak gitu ya, jadi dia juga kan nggak ada salahnya tuh buat tanya-tanya. Cuma Mbak Dewi ini tipikal orang yang positive thinking gitu, nggak ada negatif-negatifnya ya, mungkin belum pernah merasa ketipu ya guys ya. Nah ini pengalaman pertamanya nih. Akhirnya Mbak Dewi ini ngubungin lah nomor tersebut. Nomor itu adu nego lah, dikasih tuh foto-foto yang meyakinkan, nih roomnya nih saya butuh 4 kamar, boleh nggak ini nih. Akhirnya Mbak Dewi ini saking apa namanya excitednya ya, jadi kasih tahu tuh teman-temannya, saya nemu room nih murah tapi bagus nih, saya kasih lihat kalian. Akhirnya teman-temannya ya karena bestie ya guys ya, kan saling percaya ya guys ya. Akhirnya gue mau dong, saya mau ya kayak gitu guys. Akhirnya Mbak Dewi ini ya jadi orang yang pertama di depan dong yang lobby harga sama penipunya nih guys ya. Ya kita sebut aja penipu ya, karena memang nyatanya dia ini penipu guys. Akhirnya, nah nomor yang saya lampirkan di video ini nih nomor penipunya dan masih aktif guys. Akhirnya Mbak Dewi ini join lah, dan ada di titik kesepakatan dimana kalau mau room itu ya harus DP dulu. Awalnya DP tuh, DP masing-masing room itu setengah harganya guys. Ya lumayan ya, setengah harganya. DP. Sudah dikirim nih beberapa nih struknya, kirim lagi ya, namanya juga penipu, bisa meyakinkan, ngomongnya tuh ya manis-manis lidah ya guys ya. Akhirnya tiba nih di mana Mbak Dewi ini mau lihat roomnya ya kan, posisinya mau pergi tuh dari rumah majikannya ya. Akhirnya pas mau lihat roomnya, nah si penipunya tuh ngomong sama Mbak Dewi kayak gini, ini kan termasuknya keamanannya ini terjaga, jadi saya nggak bisa nih kalau misalkan kamu nggak melakukan pelunasan dulu. Kalau misalkan kamu melakukan pelunasan, nanti saya ajak kamu ke flatnya guys. Akhirnya mau nggak mau dong, karena uangnya kan udah setengah masuk tuh ya, akhirnya dikirim lagi guys.
Total semuanya 10.000 dolar Hong Kong, ya sekitar 20 juta ya guys ya. Nah akhirnya tibalah waktu dimana Mbak Dewi ini janjian untuk ke flatnya. Ditentukan tuh room apa alamatnya, datang ke alamatnya. Apa yang terjadi? Ketemu security-nya, nih security-nya ngomong kalau misalkan ruangan itu ya punya orang lain, nggak disewakan gitu. Yang ngomong ya Mbak Dewi ini. Terus langsung kan Mbak Dewi ini udah panik nih, mau menghubungi, ternyata ya nomornya sudah menghilang, udah cut, udah off. Akhirnya Mbak Dewi ini lemes dong. Nah Mbak Dewi ini sama satu temennya kan yang ikut ngomong tuh, sama satu temennya. Terus temennya juga menyaksikan kalau memang kenyataannya ditipu Mbak Dewi ini. Ya lemes bareng-bareng tuh guys. Cuma ada nih satu temennya yang ngeyel karena waktu itu nggak ikut ke tempat ya guys ya. Jadi percaya aja sama mereka. Kalau yang menipu ini ya teman-teman bertiganya itu yang menipu. Jadi ya mau nggak mau nih teman satunya nih yang nggak percaya nih minta dibalikin uangnya. Ya Mbak Dewi ini kelabakan kan. Jadi akhirnya ngomong, Kak bisa nggak dipolisikan Kak? Tapi ini dikasih jaminannya KTP. Ya tapi saya nggak tahu Kak, kalau misalkan penipuan kayak gini ya bisa jadi kan KTP-nya bukan milik orang lain. Aplikasinya juga bukan milik orang lain. Yuk kita bahas yuk. Oke guys, dari kasus ini kita harus patut waspada dan mencurigai. Jangankan itu sesama PMI Hong Kong ya guys ya. Timbulnya kejahatan di mana kita sudah terdesak dan membutuhkan uang. Apapun kita akan pasti lakukan. Jangankan ini ya, teman-teman kita banyak ditipu banknya puluhan ribu. Dikarenakan apa? Karena manusia zaman sekarang itu nggak punya hati. Yang ada bagaimana mereka menyelamatkan diri dari masalahnya. Jadi jangan percaya meskipun itu sesama PMI Hong Kong ya. Rambut boleh sama hitam, tapi hati nggak ada yang tahu. Untuk itu, apalagi nih posisinya Mbak Dewi itu kan di Hong Kong ya guys ya, dan roomnya itu kan di Hong Kong. Ya apa salahnya gitu, COD aja, cash on delivery kan. Jadi ketemu dulu, lihat roomnya, baru bikin transaksi pembayaran. Nah ini kan termasuknya keteledoran Mbak Dewi ya guys ya, dimana ya percaya aja. Uang segitu tuh banyak Mbak Dewi, ya tapi mau gimana Kak, nasi sudah menjadi bubur, ya benar. Makanya di video ini dibuat supaya kalian lebih waspada. Kalau misalkan mendapatkan promosi-promosi di media sosial, kayak menawarkan room, kayak gini, mereka ini kan hanya pihak ketiga, dimana menyalurkan lagi yang punyanya yang bukan dia gitu. Jadi untuk mengantisipasinya, kalau kalian membutuhkan room di luar untuk stay ya guys ya, kalian ketemu langsung orangnya dan join langsung. Belajar kasusnya dari Mbak Dewi ini. Cukup Mbak Dewi aja yang ditipu seperti ini ya guys ya. Insya Allah nanti tanggal 24 kasusnya mungkin akan saya laporkan ke polisi ya guys ya. Apakah bisa Kak dilaporkan polisi? Bisa. Insya Allah bisa. Nah ini yang jadi masalahnya. Kalian nih yang nyebar KTP ya guys ya. Saya kasih tahu ke kalian. KTP kalian itu jangan disebar-sebar. Tapi kan dulu saya pernah hutang bank dan saya kasih ke saksinya ya. Nah itu bisa disalahgunakan. Nih nanti nih ada KTP yang mau saya laporkan ke polisi. Tapi apakah jaminan itu penipunya? Ya kan enggak. Siapa yang rugi? Ya pemilik KTP tersebut dan pemilik akun TNG dan Tap and Go itu sendiri. Ya siap-siap aja kalian dicekal ya guys ya. Makanya kalau misalkan kalian nggak mau dicekal, jangan bagi aplikasi pembayaran apapun, TNG, Tap and Go, Mobank, apapun itu yang memiliki data kalian, simpan baik-baik. Bisa saja kaliannya bukan penipu, tapi teman kalian yang memanfaatkan aplikasi kalian, yang memanfaatkan KTP kalian untuk menipu. Ya kasusnya kayak Mbak Dewi ini. Ini kan otak manusia ini benar-benar penjahat ya guys ya. Dia dengan tega ya, ya namanya juga kepepet ya guys ya. Ya saya nggak tahu sih ya, cara hidup manusia itu kan ada yang bercita-cita pengen jadi penipu atau apa. Dia memanfaatkan aplikasi temannya. Ini kalau misalkan uangnya udah kena, ganti lagi guys aplikasinya untuk memasukkan uangnya, ganti lagi guys. Jadi termasuknya ini sudah ada sindikatnya kayaknya. Karena merasa berhasil menipu kita-kita, jadi mereka ini ketagihan ya guys ya untuk menipu. Ya ini kan namanya kejahatan ya guys ya, dimana kalian itu memalukan nama Indonesia. Saya marah guys, ya marah ya guys ya, wajar dong kita marah ya. Dia membawa nama PMI loh, dia membawa nama Indonesia, yang ditipu teman kita juga yang di Indonesia. Gila, kalian jauh-jauh ke Hong Kong untuk menipu. Aduh, saya nggak tahu lagi nih mau ngomong gimana. Saya nggak bisa menyadarkan penipunya karena biar itu urusan Allah aja ya guys ya. Apa yang mau dikasih itu sama orangnya. Yang bisa saya lakukan adalah menginformasikan kepada kalian untuk menjaga aplikasi pembayaran kalian yang menggunakan identitas kalian, simpan baik-baik. Dan jangan sebar KTP kalian ya guys ya, dimanapun, kontrak kerja, visa, pokoknya apa dokumen apapun tentang kalian, bisa saja nanti dokumen kalian disalahgunakan dan dilaporkan seperti yang akan kami lakukan ke polisi besok guys. Kan yang dicekal siapa? Yang punya data itu. Tapi belum tentu juga mereka yang menipu.
Ya tapi kita kan sebagai korban ya guys ya, ya wajib kita melaporkan supaya ada nih pertanggungjawaban dari pemilik data ataupun pemilik aplikasi. Kalaupun mereka bukan penipu, kenapa mereka bisa memberikan aplikasi dengan sebebas itu pada orang lain? Apapun iming-imingnya, kalau minta dibeli atau apa, jangan katakan, jangan semurah itu kalian menerima uang dari orang lain hanya untuk menyelamatkan masalah pada hari itu. Jangan ya guys ya, tolong jangan segala sesuatu memandangnya dari uang gitu. Udah, seberapapun kita punya masalah, kita minta sama Allah diberikan jalannya. Udah, jangan percaya sama sesama PMI ya guys ya, semuanya itu modus. Semoga berhati-hati dari kasusnya Mbak Dewi ini. Kalian harus berhati-hati ya guys ya, kalau misalkan cari private room, ketemu langsung dan join langsung. Oke, see you next video, bye bye.